Umroh sesuai Quran dan Sunnah bersama karya Imtak. Terjangkau, nyaman, amanah, berpengalaman, sesuai dengan Quran dan Sunnah. Fasilitas, perlengkapan umroh manasik dan handling, hotel bintang 4 dan 5 staraf, dekat dengan Masjid Al-Haram, pesawat Saudi Airlines Direct Jeddah, makan 3 kali sehari, bus AC dan snack, free rihlah maklim Makkah Madinah, free air jam-jam. Antara umroh satu dan umroh lainnya, itu akan menghapus dosa di antara keduanya. Dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Daftar segera, seat terbatas. Telepon atau WA di 0811 206 5536. Karya Imtak, wujudkan niat suci Anda bersama kami. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, amma ba'da. Ikhwata iman, shaimin shaimat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita kembali diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kuliah menjelang berbuka ini, menanti takjil Ramadan kita yang insyaallah dengan memanfaatkan waktu yang sangat berharga ini, semoga dapat menambah makna dan kualitas ibadah saum Ramadan kita. Salah satu buah daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mampu meraih nilai kesucian jiwa. Kesucian jiwa merupakan puncak daripada tujuan dan tahapan daripada pengabdian seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Al-Qur'anul Karim mengingatkan tentang pentingnya makna kesucian jiwa. Sehingga di dalam sebahagian ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala firmankan surah Asy-Syams, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Yang artinya, dan demi jiwa serta kesempurnaan penciptaannya. Jadi Allah Ta'ala menciptakan jiwa kita ini dalam keadaan yang sempurna, dalam keadaan yang terbaik dan abadi. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan, memberikan inspirasi ke dalam jiwa itu, baik inspirasi yang mendorong kepada perbuatan-perbuatan durhaka, fujur, ataupun inspirasi bisikan-bisikan, ilham-ilham yang mendorong kepada perbuatan takwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka di antara sifat, tabiat, dan karakter jiwa manusia, tidak ada seorang pun yang bersih, yang bebas daripada adanya bisikan-bisikan dalam jiwa. Kita semua tentu bisa menyadari dan bisa merasakan secara nyata bahwa dalam jiwa kita itu selalu ada bisikan-bisikan, ada gerentes hati, bisikan hati. Baik bisikan itu mendorong kepada hal-hal yang terpuji, yang positif, amal-amal soleh yang membawa ketakwaan, ataupun bisikan-bisikan hati yang mendorong kepada perbuatan-perbuatan buruk. Dan kita juga harus menyadari, memahami, tidak ada tindakan perbuatan manusia melainkan diawali dari bisikan hatinya. Maka seseorang berbuat jahat
diawali dengan bisikan hati untuk tindakan kejahatan. Seseorang berbuat kebajikan, kesalehan juga diawali dengan bisikan hati berbuat saleh. Nah, bisikan hati yang buruk itulah disebut bersumber daripada bisikan syaitan. Sedangkan bisikan hati yang baik itu datang daripada dorongan dan ilham para malaikat. Lalu Allah Subhanahu wa taala firmankan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka sungguh beruntung, sungguh berbahagia orang-orang yang telah mampu mensucikan jiwanya. Dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Bagaimana jiwa disucikan, dibersihkan? Itu adalah dengan iman yang benar, dengan ilmu yang benar, dan dengan amal saleh. Seseorang tidak akan meraih kesucian jiwa, kebeningan hati, kalau tidak memiliki ilmu yang benar, terutama ilmu tentang tauhid, tentang iman, ilmu tentang ajaran syariat agama Allah. Kemudian tidak memiliki iman yang benar, iman tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang malaikat hingga kepada qada dan qadar secara baik dan benar. Dan tidak mungkin orang mencapai kebersihan kecuali dengan amal saleh. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Maka jika iman, ilmu, dan amal saleh membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran, maka sebaliknya dosa adalah perkara yang menimbulkan kotoran ke dalam jiwa manusia. Maka di antara amal soleh yang penting dalam membersihkan jiwa itu di antaranya adalah berpuasa, saum. Saum ini sangat kuat sekali, erat sekali hubungannya dengan tazkiyatun nafs, pensucian jiwa seseorang. Sebaliknya, perbuatan-perbuatan dosa yang paling banyak mengotori jiwa adalah makanan-makanan yang haram. Terkait dengan hal ini, ikhwas sekalian, rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan seluruh rangkaian ibadah dan syariat dalam Islam itu salah satu daripada fungsi dan kegunaannya adalah sebagai pembersih, yang di dalam bahasa hadis sebagai kafarah, penyuci, penebus, pengganti daripada kesalahan-kesalahan. Maka di dalam hadis Rasulullah mengingatkan, siapa orang yang mengambil air wudu, lalu dia berwudu dengan sesempurna-sempurnanya, maka Allah membersihkan dosa-dosa dengan air wudu itu dari seluruh tubuh yang terbasuhnya. Begitu pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati kafaratun lima bainahuma majtunibal kabair. Salat yang 5 waktu kemudian dari Jumat ke Jumat adalah kafaroh, pembersih, pensuci dari dosa-dosanya. Di dalam riwayat lain disebutkan as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila jumat wa ramadan ila ramadan, yaitu satu salat kepada salat yang lain yang 5 waktu, kemudian Jumat ke Jumat yang lain dalam sepekan, Ramadan ke Ramadan dalam 1 tahun, itu berfungsi menjadi kafaroh, penutup dari dosa-dosa, pembersih hatinya dari keburukan-keburukan yang dilakukan. Demikian pula ketika Rasulullah SAW berbicara tentang umroh dan haji, maka beliau mengatakan al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah.
Satu umroh ke umroh yang lain adalah kafarah, pembersih, penyuci antara keduanya. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Pendek kata ya sekalian, bahwa kebersihan hati, kesucian jiwa merupakan salah satu tujuan tertinggi dan fungsi daripada disyariatkannya ibadah oleh Allah SWT. Maka yang menjadi perhatian kita semua dalam semua ibadah, apakah dengan ibadah itu kita semakin bersih hati, semakin bersih jiwa kita dari noda-noda dosa dan kemaksiatan? Ataukah dengan ibadah itu tetap tidak mampu membersihkan noda dosa kita dan kemaksiatan kita? Maka apabila suatu ibadah tidak mampu menjadi pembersih kepada perbuatan dosa dan kemaksiatan, berarti kita perlu meninjau kembali tentang kesungguhan dan tentang nilai kualitas daripada ibadah kita semuanya. Sebab ibadah yang tidak membawa kebersihan jiwa, maka itu tidak membawa kepada kebahagiaan. Sebab kebahagiaan yang sejati, keberuntungan yang hakiki, kata Al-Quran, qad aflaha man zakah. Kebahagiaan itu adalah bagi orang yang mensucikan jiwa. Maka di antara ciri, di antara tanda, di antara sifat-sifat orang yang telah berhasil meraih tazkiyatun nafas, kesucian jiwa dengan ubudiyahnya, pertama, dia semakin nikmat dengan ibadah itu. Maka apabila ibadah telah memberikan rasa bahagia, rasa nikmat kepada seseorang, sehingga dia merasa berat dan merasa rugi kalau meninggalkannya, ia telah mendapat salah satu dari ciri keberhasilan tazkiyatun nafas. Tapi kalau seseorang dengan ibadah tetap merasa lelah, tetap merasa gelisah, merasa depresi, stres, bahkan merasa berat beban dengan ubudiyah itu, berarti dia masih jauh dari ciri-ciri kesucian jiwa. Di antara kesucian jiwa ini adalah diberinya kelapangan dada oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kenikmatan di dalam menunaikan ibadah. Kemudian yang kedua, ciri daripada orang yang telah diberikan kesucian jiwa dengan ibadah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah lahirnya istiqomah, konsistensi diri di dalam ketaatan. Sehingga penunaian ibadah itu bukan lagi merasa sebagai sebuah tekanan, sebuah beban, sebuah tanggung jawab yang berat yang terpaksa dilakukan. Tetapi dia melakukannya itu sebagai sebuah kebutuhan, sebuah tuntutan. Sehingga dia melakukan itu dengan penuh konsistensi dan istiqomah dalam menjalaninya. Kemudian yang ketiga, bahwa ciri daripada ibadah itu telah mendapatkan kesucian jiwa, bahwa dengan ibadahnya itu telah memberi dampak yang baik kepada dirinya dan kepada lingkungan sekitarnya. Bahwa dengan ibadahnya itu telah menyebabkan dia berubah, semakin berkurang dari perbuatan maksiat, semakin cinta kepada ketaatan, dan semakin menginginkan orang-orang di sekitarnya merasakan kebaikan ibadah itu. Itu sebabnya, ikhwah sekalian, maka ketika Al-Quran Karim berbicara tentang esensi daripada sholat, esensi daripada saum, esensi daripada zakat, daripada haji, itu selalu dikaitkan dengan dampak akibatnya. Maka di dalam hadis yang sahih kita tahu Rasulullah bersabda tentang puasa, ya, tentang saum itu. Malam yada' qaula zur wal jahla wa amila bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa orang yang dengan puasanya itu tidak mengurangkan berdustanya, tidak mengurangkan
perbuatan-perbuatan sia-sia, perbuatan-perbuatan jahil, apalagi perbuatan maksiat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada keperluan, tidak memperdulikan terhadap orang tersebut tidak makan dan tidak minum, yaitu pada puasanya. Artinya bahwa puasanya tidak memberi asar tazkiyatun nafs, pensucian jiwa, yang dibuktikan dengan apa? Yaitu dengan semakin menjauhkan diri dari maksiat, merubah diri kepada yang lebih baik, dan semakin peduli terhadap lingkungan sekitarnya untuk membawa dampak kebaikan daripada ibadah tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita semuanya dengan ibadah kita melalui saum Ramadan tahun ini, betul-betul kita diberikan karunia mampu meraih manfaatnya, cita-citanya, tujuan tertingginya dari ibadah, yaitu kesucian jiwa. Hanya dengan jiwa yang sucilah kita meraih bahagia yang hakiki, karena Allah tidak akan menerima jiwa orang-orang yang kotor untuk memasuki surganya. Barakallahu li walakum. Allahu ya'khudhu bi'aidina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Wassalamualaikum. Umroh sesuai Quran dan Sunnah bersama Karya Imtak. Terjangkau, nyaman, amanah, berpengalaman, sesuai dengan Quran dan Sunnah. Fasilitas, perlengkapan umroh manasik dan handling, hotel bintang 4 dan 5 staraf, dekat dengan Masjid Al-Haram, pesawat Saudi Airlines Direct Jeddah, makan 3 kali sehari, bus AC dan snack, free rihlah maklim Makkah Madinah, free air jam-jam. Antara umroh satu dan umroh lainnya, itu akan menghapus dosa di antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Daftar segera, seat terbatas. Telepon atau WA di 0811 206 5536. Karya Imtak, wujudkan niat suci Anda bersama kami.